risk engineer itu adalah mata dan telinganya underwriter gitu ya. Jadi memang keberadaan risk engineer ini tidak bisa dipungkiri adalah kebutuhan dari underwriter sebagai mata dan telinga untuk melihat dan melakukan penilaian secara teknikal. Asuransi itu polis asuransi bukan bersifat transaksional aja gitu ya, nggak sekedar beli polis ya udah, tapi ada juga saran-saran, suggestion, recommendation yang bisa diberikan oleh pihak asuransi kepada tertanggung. Dan ini kalau misalkan tertanggung secara sengaja gitu ya, mengundang expert untuk melakukan assessment untuk mendapatkan rekomendasi ya, itu akan mahal. Tapi dengan adanya risk engineer di asuransi itu akan membantu dari sisi tertanggung juga. Dengan adanya risk engineering community itu kita kan bisa saling sharing ya. Sharing itu sebetulnya ya idealnya nggak hanya pada saat sesi formal di acara tersebut, tapi dengan hadir, terus kemudian kita ngobrol, itu kita bisa sharing juga, dan itu lebih mahal harganya. Kalau misalkan cuma sekedar materi gitu ya, itu sebetulnya kita googling juga mungkin bisa gitu ya. Tapi ketika kita ketemu berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin background asuransinya juga mungkin okupansi yang dia ahli di bidangnya itu beda-beda, itu itu bisa membantu juga buat asuransi yang memang berencana untuk men-set up tim risk engineering gitu. Halo Sobat Riu semua, apa kabar? Kembali lagi kita datang ke acara Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Hari ini kita ada satu topik menarik yang akan kita bahas mengenai fungsi risk engineering terhadap dunia asuransi dan risk engineering community. Nah, saya adalah Jesse Nasution, saya adalah Underwriting Center dan Risk Engineering Department Head. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang risk engineer yang sudah berkecimpung malang melintang sangat lama di bidang risk engineer, yaitu Bapak Nuklin Dana Dharmakusuma dari PT Asuransi Wahana Tata. Halo Pak Nuklin, apa kabar? Halo Pak Jesse, kabar baik. Alhamdulillah. Ya Pak, hari ini kita mau diskusi sedikit mengenai fungsi dari risk engineer dan juga risk engineering community. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih sama Bapak kurang lebih. Nah, boleh Pak diceritain sedikit, Bapak ini mulai berkecimpung di dalam dunia risk engineer ini awal mulanya seperti apa dan sudah berapa lama? Mungkin itu dulu. Iya. Jadi kira-kira saya sudah berkecimpung di dunia risk engineering ini kira-kira 18 tahun Pak. 18 tahun. Dan mungkin sama ya seperti teman-teman risk engineer lainnya. Ya nggak secara sengaja atau punya cita-cita khusus untuk menjadi risk engineer. Jadi ya awalnya mungkin ya sekitar 18 tahun yang lalu tuh ya ketika ada informasi mengenai lowongan risk engineer gitu kan. Nah itu ya kita play aja waktu itu ya. Dan lama-lama akhirnya kita lanjut terus gitu ya, secara mengalir begitu aja, terlibat di dunia risk engineering sampai sekarang gitu. Wah, sudah 18 tahun ya Pak ya? 18 tahun. Waduh, cukup lama sekali ya. Dan ini Pak Nuklin ini termasuk salah satu yang senior juga di risk engineer. Pak, boleh sedikit kita mulai masuk ke dalam topik Pak hari ini. Kita mau membicarakan sedikit mengenai fungsi risk engineer Pak di dalam industri asuransi. Seperti yang kita ketahui, terkadang risk engineer ini mungkin belum terlalu terlihat atau terdengar gitu ya Pak ya. Tapi pastinya punya fungsi yang cukup penting di dalam dunia asuransi sendiri. Nah, kalau dari Pak Nuklin sendiri, menurut Pak Nuklin, seberapa penting sih sebenarnya fungsi risk engineer ini bagi industri asuransi Pak? Iya. Jadi mungkin kita flashback ke acara Indonesia Re kemarin ya, yang risk engineering community yang kemarin launching itu. Di situ disebutkan bahwa ya ini sering sekali diulang-ulang bahwa risk engineer itu adalah mata dan telinganya underwriter gitu ya. Jadi memang keberadaan risk engineer ini
tidak bisa dipungkiri adalah kebutuhan dari underwriter sebagai mata dan telinga untuk melihat dan melakukan penilaian secara teknikal. Mungkin dari underwriter ada keterbatasan secara teknikal secara teknikal dia kurang memahami mengenai suatu risiko. Nah, disitulah peran dari risk engineer. Walaupun memang seperti yang dijelaskan juga, risk engineer ada peran-peranan tambahan lain, misalkan tadi disebutkan di bagian klaim sebagai pada saat terjadinya klaim dia bisa ikut terlibat untuk sebagai lesson learn gitu ya, bagi ujung-ujungnya bagi underwriter juga sih. Kemudian atau dari sisi marketing, misalkan dia ada service apa yang bisa diberikan kepada klien itu sih. Kira-kira apa aja pentingnya risk engineer di dunia asuransi. Dan itu juga mungkin bisa mempengaruhi penurunan mitigasi risiko dan juga loss ratio mungkin gitu ya Pak ya? Iya betul, dari sisi tertanggung sebetulnya memang ada ini ya manfaat juga dengan keberadaan risk engineer. Jadi asuransi itu polis asuransi bukan bersifat transaksional aja gitu ya, nggak sekedar beli polis ya udah, tapi ada juga saran-saran, suggestion, recommendation yang bisa diberikan oleh pihak asuransi kepada tertanggung. Dan ini kalau misalkan tertanggung secara sengaja gitu ya, mengundang expert untuk melakukan assessment untuk mendapatkan rekomendasi ya, itu akan mahal. Tapi dengan adanya risk engineer di asuransi itu akan membantu dari sisi tertanggung juga gitu. Betul ya itu menarik sekali ya. Jadi memang fungsinya penting sekali ya untuk dunia asuransi ya Pak ya. Baik Pak, kalau risk engineer sendiri Pak, sebagai seorang risk engineer itu butuh keahlian khusus nggak sih Pak sebenarnya? Misalnya katakanlah mesti dari studi teknik atau punya sertifikasi, atau orang-orang dengan berbagai macam latar belakang sebenarnya bisa juga berfungsi sebagai risk engineer gitu Pak. Jadi sebetulnya risk engineer ini belum ada lembaga yang melakukan sertifikasi atau kualifikasi dan segala macam, baik di tingkat Indonesia maupun di dunia internasional ya. Yang sependek yang saya tahu, walaupun ada itu skopnya walaupun mirip-mirip seperti misalkan fair protection engineer atau apa, tapi itu sebetulnya di luar area skopnya risk engineer. Jadi kalau dari sisi kualifikasi tertentu ya memang ada beberapa perusahaan asuransi itu lebih prefer untuk teman-teman yang memiliki background engineering teknik ya Pak ya. Atau mungkin at least MIPA lah ya. Kenapa seperti itu? Karena memang apa yang dihadapi itu pekerjaan sehari emang banyak berhubungan dengan itu sih. Seperti itu. Walaupun memang pada praktiknya kita juga punya teman-teman yang berlatar belakang berbeda. Ya. Ada yang dari manajemen, akuntansi, atau dari background asuransi sendiri. Menurut saya sih nggak terlalu masalah ya. Yang penting pada saat sudah terlibat di dunia risk engineering ya tetap harus mau belajar gitu. Tentunya pastinya ya Pak ya, dengan sering ke lapangan, sering melihat risiko, pastinya dia akan ekspertisnya juga akan meningkat ya, kemampuannya ya, betul Pak. Ya Pak, ini mengenai format laporan Pak. Biasanya kan tentunya underwriter itu pasti memerlukan informasi ya dari risk engineer ya Pak ya. Nah terkadang kan format-format ini bermacam-macam gitu ya Pak ya. Ada yang dari suatu perusahaan asuransi dan asuransi yang lain kan suka berbeda-beda gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Nuklin sendiri, apakah kita perlu ada yang namanya standarisasi Pak terhadap format-format laporan ini Pak untuk dipakai ke semua risk engineer Pak? Kalau standarisasi mungkin saya nggak prefer ya. Tapi secara pribadi menurut saya ada beberapa hal yang seharusnya memang ada di laporan survei dari seorang risk engineer. Yang pertama itu adalah risk location yang sekarang mungkin kita kenal dengan geolocation, latitude longitude ya. Itu sangat penting sekarang ya. Atau at least kode pos ya. Itu untuk memudahkan bagi underwriter dan juga pihak mungkin tim reasuransi untuk misalkan melihat ini ada akumulasi atau misalkan terkait dengan assessment
bencana gempa atau apa gitu ya, itu sangat penting sekali. Jadi itu yang pertama. Jadi nggak hanya sekedar alamat risk location itu, tapi diusahakan dari dari teman-teman risk engineer untuk menampilkan itu juga geolocation. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya seperti yang mungkin teman-teman tahu juga, ada yang namanya aspek-aspek manajemen, okupansi, construction, protection, dan exposure yang memang itu harus ada di dalam laporan survei gitu. Dan tambahannya kalau misalkan memang pernah terjadi klaim atau ada loss history, dari pihak risk engineer juga harus mencantumkan tentunya data klaimnya serta apa sih risk improvementnya yang sudah dilakukan oleh tertanggung. Ini akan memudahkan bagi pihak underwriter baik di insurance maupun di reasuransi untuk memahami resiko lebih baik lagi gitu. Betul. Ya memang itu informasi-informasi itu yang sebenarnya dia perlukan ya untuk seorang underwriter ya sebelum melakukan akseptasi resiko ya Pak ya. Iya. Selengkap mungkin kita bisa dapatkan itu, bisa memberikan informasi buat mereka ya betul. Pak, ini sedikit kita balik ke acara Risk Engineering Community Pak yang sudah dilakukan bulan Agustus yang lalu ya Pak ya. Kalau Bapak lihat kan acaranya tuh penuh ya, semua risk engineer datang pada saat itu ya Pak ya. Nah kalau dari Bapak sendiri Pak, kira-kira acara kemarin itu, menurut Bapak penting nggak itu dilakukan atau acara itu dilakukan setiap tahun? Pendapat Bapak mengenai acara kemarin juga Pak? Iya, jadi ya pada saat acara dan setelah acara itu ya kita kan ngobrol ya sama teman-teman yang hadir di sana. Ya kalau bahasa anak sekarang tuh vibes-nya gitu ya, vibes-nya tuh positif gitu loh. Vibes-nya positif, rata-rata ya, rata-rata vibes-nya positif. Dalam arti memang udah rindu gitu, rindu risk engineer itu ditampilkan, diundang, terus kemudian ada acara-acara yang bersama gitu. Dan itu tentunya kalau kedepannya acara seperti itu dilanjutkan, itu akan lebih baik lagi gitu. Dengan tema-tema yang lebih bervariasi lagi. Temanya bervariasi ya Pak ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kan teman-teman risk engineer mungkin punya keahlian juga, kemampuan khusus juga ya Pak ya. Ada yang jago mungkin di power plant atau petrochem, mungkin bisa saling sharing juga gitu ya Pak, kurang lebih ya Pak ya. Oke. Pak, kemarin juga waktu acara kemarin saya sempat beberapa mendengar mengenai asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi itu banyak yang mau men-set up Pak, set up unit asuransi gitu ya Pak ya. Risk engineer. Risk engineer. Nah, kurang lebih kira-kira menurut Bapak nih, apakah komunitas ini bisa dipakai mereka juga untuk membantu membangun unit gitu ya Pak, men-set up unit ini Pak? Iya. Jadi ya kalau dari saya sih harapannya memang dengan adanya risk engineering community itu kita kan bisa saling sharing ya. Sharing itu sebetulnya ya idealnya nggak hanya pada saat sesi formal di acara tersebut, tapi dengan hadir, terus kemudian kita ngobrol, itu kita bisa sharing juga, dan itu lebih mahal harganya. Kalau misalkan cuma sekedar materi gitu ya, itu sebetulnya kita googling juga mungkin bisa gitu ya. Tapi ketika kita ketemu berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin background asuransinya juga mungkin okupansi yang dia ahli di bidangnya itu beda-beda, itu itu bisa membantu juga buat asuransi yang memang berencana untuk men-set up tim risk engineering gitu. Iya. Jadi adanya komunitas ini membantu ya Pak ya. Betul. Membantu sekali. Nah, terkait sedikit Pak ya mengenai risk engineering community ini Pak buat kedepannya. Apakah menurut Bapak risk engineering community ini hanya sebatas paguyuban atau perkumpulan saja, atau mungkin kita perlu siapkan juga misalnya framework kerjanya atau mungkin ke arah yang lebih satu level di atas perkumpulan saja gitu Pak. Kira-kira gimana menurut Pak Nuklin? Iya, kalau dari sisi ideal atau keinginan sendiri sih memang ada keinginan untuk membuat risk engineering community menjadi lebih formal gitu. Namun melihat kita namanya juga sesuatu yang baru gitu Pak ya, Pak JC ya. Jadi saya rasa kita kuatkan dulu chemistry-nya lah istilahnya. Jadi
kalau misalkan chemistry-nya udah kuat dengan berbagai agenda yang dilakukan bersama, itu mungkin kita bisa consider lagi ke depannya. Mungkin at least kemarin kan bulan Agustus nih. Iya. Mungkin tahun depan kan masih ada 1 tahun. Nah nanti dari 1 tahun itu kita bisa evaluasi Pak. Kira-kira udah dapat belum nih chemistry-nya teman-teman gitu ya. Karena kalau misalkan baru kemudian tiba-tiba dibuat semacam framework yang formal gitu, saya khawatir jadi sungkan gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, pendapat saya pribadi lebih baik dibuat lebih casual dulu gitu ya. Mungkin bertahap mungkin gitu ya Pak, betul, kurang lebih ya Pak bertahap. ya. Tapi emang saya setuju agar komunitas ini nantinya ke depan bisa lebih formal, agar bisa lebih didengar gitu ya, dari sisi keahlian teknisnya, kemudian saran-sarannya bagi industri asuransi secara keseluruhan gitu. Keseluruhan ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Menarik sekali nih Pak ya. Kita mungkin ke depan risk engineer ini akan selalu bertumbuh dan berkembang lagi gitu ya Pak ya, untuk betul. Ininya ya. Baik. Mungkin sebelum kita akhiri Pak pembicaraan yang menarik ini, kira-kira ada pesan-pesan Pak untuk dari Pak Nuklin sendiri untuk risk engineer yang masih muda-muda gitu ya Pak ya. Di dalam dia bekerja sebagai risk engineer, mungkin ada tips-tips gitu ya Pak. Kalau yang saya lihat nih, generasi yang baru sekarang ini kan tentu lebih punya pandangan yang lebih fresh gitu ya, lebih fresh. Cuma mungkin akan lebih baik lagi apabila pengetahuan yang dia dapat mungkin waktu di kampus gitu ya, karena dia masih fresh graduate atau seperti itu, jadi ya lebih banyak berinteraksi lah sama sesama risk engineer gitu ya. Iya. Walaupun kita berbeda perusahaan, tentunya kita tahulah batasan-batasan mana yang bisa di sharing, mana yang enggak gitu ya. Iya. Intinya dengan kita banyak berinteraksi, banyak ngobrol gitu ya dengan teman-teman itu mudah-mudahan keahlian, terus kemudian kemampuan, skill itu akan meningkat juga gitu. Ya. Dan juga jangan lupa termasuk juga koneksi untuk di masa depan gitu ya. Iya, betul, kita kan nggak tahu ya teman-teman ini nanti ada yang jadi apa gitu ya. Dalam arti ini positif untuk karir juga ke depannya. Betul. Ya, jadi nggak hanya seperti katak dalam tempurung. Seperti itu. Baik. Ya Pak Nuklin, terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk acara Rain Podcast hari ini. Demikian teman-teman Sobat Riu, acara Rain Podcast dengan tema fungsi risk engineer dan juga risk engineering community. Sampai jumpa di acara Rain Podcast berikutnya. Salam.